Aksi jambret ini tergolong nekat, Cekiders. Oh no! Seorang wanita menjadi korban di saat sedang berhenti menunggu temannya. Tiba-tiba saja pelaku datang menghampiri korban. Oh no! Lalu merebut paksa kalung emas yang dipakai korban. Oh no! Meski sempat melawan, namun pelaku berhasil melarikan diri. Wow! Aksi jambret lagi-lagi mengincar kaum hawa, Cekiders. Wow! Seorang wanita yang lagi bermain ponsel jadi incaran pelaku jambret. Oh no! Sambil menggunakan motor, pelaku bersama rekannya datang dari belakang korban. Tanpa pikir panjang, itu ponsel langsung direbut dari tangan korban. Oh no! Meski warga sempat mengejarnya, namun sayangnya pelaku berhasil melarikan diri. Oh no! Wah. Wah. Wadidaw, ada sultan nih, Cekiders. Lihat aja sendiri, si abang ini duitnya banyak bener. Wow! Eits, tapi sayangnya itu duit palsu, Cekiders. Oh no! Ya bang, baru aja Mimin mau minta selembar. Jadi pelaku ini adalah seorang penjual uang palsu secara online di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku cuma bisa pasrah ketika Satreskrim Polsek Pangandaran berhasil menggerebek rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan juta uang palsu, alat cetak dan potong serta komputer. Oh no! Akibatnya, perbuatan pelaku terancam hukuman pidana penjara 15 tahun, Cekiders. Kalau soal nyali mencuri, abang ini jagonya, Cekiders. Wow! Walaupun di waktu siang bolong, si abang nampak pede masuk ke rumah warga. Oh no! Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi sekitar dulu nih. Merasa sudah aman, pelaku mulai masuk ke halaman rumah, lalu mencuri burung beserta kandangnya, seharga jutaan rupiah. Oh no! Woi bang, asal tahu aja nih, muka abang tuh jelas banget nih, siap-siap bakal viral ya. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan aksi pencurian perhiasan emas seberat 25 gram di sebuah toko emas di Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Sebelum melakukan pencurian, pelaku memilih banyak perhiasan. Bahkan pelaku berpindah-pindah tempat untuk membingungkan pegawai toko emas tersebut. Saat pegawai lengah, pelaku menyelipkan sebuah kalung beserta liontin ke dompet miliknya, lalu ditutup menggunakan tangan kanan. Setelah berhasil melakukan pencurian, pelaku yang berpura-pura akan membeli emas ini lalu pergi dari toko tersebut. Akibat pencurian itu, toko emas mengalami kerugian hingga 13 juta rupiah. Pegawai toko emas meminta pelaku agar mengembalikan perhiasan yang dicurinya. Pasalnya, kerugian harus ditanggung oleh pegawai. Kalau kita ada bukti rekaman dari CCTV, jadi ya udah ketahuan sih orangnya, cuman belum. Berapa beratnya? Yang liontin 15 gram, kalau kalungnya itu 10 gram. Nominalnya itu sekitar 12 jutaan lebih, 13 lah hampir. Pihak toko emas telah melaporkannya ke Polsek Pamanukan Subang dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 3 orang warga negara asing WNA asal Suriah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Para WNA tersebut diamankan karena terlibat dalam aksi pencurian emas di sebuah toko perhiasan di Kabupaten Belitung Timur. Saat digeledah, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa identitas pribadi, handphone, jam tangan, dan uang 29 juta rupiah. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura membeli perhiasan dan meminta karyawan toko mengambil 3 kalung emas yang ada di etalase. Sesaat setelah karyawan menunjukkan kalung emas, pelaku melarikan diri. Para pelaku sempat menjual perhiasan tersebut di Jakarta seharga 50 juta rupiah sebelum kembali lagi ke Bangka Belitung dan berakhir ditangkap polisi. Pada saat ditangkap, ditemukan 3 pelaku yang mana kedua pelaku ini adalah warga negara Suriah dan Sabah 45 tahun warga negara Yaman. Dari ketiga pelaku setelah dilakukan gelar perkara, 2 pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pelaku tindak pidana pencurian. Setelah diperiksa, 2 pelaku terbukti melakukan pencurian, sementara 1 WNA lainnya diserahkan ke pihak Balai Deteksi Imigrasi. Kasus ini kini ditangani Polres Belitung Timur. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang nenek di Kota Medan mencuri handphone Android milik wanita muda yang sedang mengirim paket di jasa ekspedisi. Sebelum melakukan pencurian modus, pelaku berpura-pura menawarkan celengan dengan dalih belum makan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang nenek mencuri handphone Android di tempat jasa pengiriman paket di Jalan AH Nasution, Medan, Sumatera Utara. Sang nenek yang datang membawa bungkusan berisi celengan awalnya dilarang oleh pihak jasa ekspedisi. Namun sang nenek memelas agar dagangannya dibeli dengan alasan belum makan. Merasa iba, seorang pelanggan wanita muda ini pun kemudian membeli 1 celengan dagangannya seharga Rp10.000. Namun naas, nenek yang diduga sudah sering beraksi ini dengan cepat memindahkan handphone milik korban ke dalam plastik bungkusan yang dibawanya sambil memasukkan celengan yang sebelumnya ditujukannya kepada korban. Enggak bu, saya bilang kan, di sini dia, enggak ya bu, ayolah bantulah, 10.000 aja, katanya mah. Terus maaf ya bu, enggak bu, saya bilang bang, ayolah, kan pas saya tolong itu, dia masih diam di situ bang, langsung pergi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan berencana akan membuat laporan ke kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian kotak wakaf masjid terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku melakukan aksinya pada dini hari sebelum azan subuh dengan mengendarai motor trail. Pelaku berhasil menggondol uang kotak wakaf masjid sebesar 2 juta rupiah. Inilah rekaman video kamera pengawas aksi pencurian kotak wakaf di Masjid Baitul Muslim, Jalan Sunan Bonang, Jambi. Pelaku datang mengendarai motor trail dan sengaja menyembunyikan motornya supaya tidak diketahui. Tidak hanya itu, agar identitasnya tidak dikenal, pelaku mengenakan helm. Setelah dirasa aman, pelaku mengambil alat untuk membongkar kotak wakaf masjid yang dalam proses renovasi. Dalam hitungan menit, pelaku menggondol uang kotak wakaf yang dimasukkan ke dalam tas. Uang yang digondol diperkirakan sebesar 2 juta rupiah. Pencurian uang kotak wakaf baru diketahui saat warga hendak menjalankan sholat subuh. Saat hendak memasukkan uang ke dalam kotak wakaf, ternyata kotak itu tidak ada di tempat asalnya. Aksi pencurian telah beberapa kali terjadi di masjid ini. Bahkan jamaah masjid yang kehilangan motornya. Pengurus masjid telah melaporkan aksi pencurian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap.
Pemirsa, penertiban premanisme di Palembang, Sumatera Selatan diwarnai tangisan Pak Ogah yang terjaring razia hingga ada yang berpura-pura menjadi penumpang angkot. Razia menyasar juru parkir liar serta Pak Ogah yang kerap meminta uang secara paksa. Seorang Pak Ogah lari tunggang langgang saat mengetahui kedatangan petugas. Meski mencoba melarikan diri, tetapi Pak Ogah tersebut akhirnya menyerah dari kejaran petugas Jatanras Polda Sumatera Selatan. Lucunya, Pak Ogah tersebut sempat menangis sambil memohon ampun saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Penertiban Pak Ogah dilakukan di seputaran Monpera Masjid Agung Palembang. Salah satu Pak Ogah diamankan dari dalam angkot setelah berpura-pura menjadi penumpang untuk mengelabui petugas. Razia menyasar pada pengamen, juru parkir liar, dan Pak Ogah yang dianggap melakukan pemalakan. Razia digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat melalui nomor aplikasi Bankum Polda Sumatera Selatan. Jadi ada tujuannya ini karena sering masuknya dari aplikasi Banpol yang laporan dari masyarakat yang mana masyarakat merasa resah atas parkir liar tersebut. Oke, titik tadi rawannya di mana? Untuk itu ada 2 titik yang kita amankan, yaitu di Monpera sama di belakang Rumah Sakit Umum. 16 orang diamankan ke Mapolda Sumatera Selatan untuk dilakukan pendataan. Setelah dilakukan perekaman identitas, mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Polsek Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menggelar razia anak jalanan di Jalan Akses Suramadu. Aksi anak jalanan telah meresahkan pengguna jalan karena mengadang truk untuk menumpang menuju Sungai Tonjung. Anak-anak jalanan berlarian ketika melihat sejumlah aparat kepolisian di pertigaan Tangkel, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Meski begitu, mereka akhirnya pasrah saat dikirim polisi dan dinaikkan ke atas truk kosong untuk dibawa pulang ke Surabaya. Razia anak jalanan di sepanjang Jalan Akses Suramadu setelah banyak pengguna jalan mengeluhkan aksi anak-anak tersebut. Anak-anak asal Surabaya tersebut sering menghadang truk maupun pickup secara berkelompok dengan tujuan ke Sungai Tonjung untuk mandi dan berenang karena tempat tersebut dikenal memiliki air yang bersih. Bahkan pada akhir pekan jumlah anak-anak bisa mencapai ratusan. Tapi sekarang 2 bulan terakhir ini hampir tiap hari puluhan anak bahkan ratusan kalau untuk hari Sabtu dan Minggu. Anggota Polsek Burneh sudah melakukan upaya-upaya, diantaranya tiap hari kita melakukan razia truk-truk yang diduga mengangkut anak-anak itu dari wilayah Surabaya. Polisi akan menggelar razia secara berkala untuk mencegah anak-anak yang tetap nekat melakukan aksi mengadang truk. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Ranmor Polda Metro Jaya mengamankan terduga pelaku perusakan 1 unit mobil di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan yang videonya viral di media sosial. Usai diamankan, pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai. Inilah video yang sebelumnya viral di media sosial yang memperlihatkan adanya cekcok antara 2 orang pengemudi roda 4 di Jalan Gatot Subroto yang berujung pada aksi pengerusakan pada hari Senin lalu. Terlihat pengemudi minibus berwarna hitam turun dari kendaraan miliknya dan langsung mendatangi mobil milik korban dan memerintahkan korban untuk keluar dari mobilnya. Karena menolak untuk keluar, terduga pelaku pun terlihat beberapa kali memukul kaca sebelah kanan mobil milik korban dan disusul dengan merusak kaca spion sebelah kanan dan mematahkan wiper kaca mobil yang dikendarai korban. Setelah melakukan pengerusakan tersebut, terduga pelaku pun langsung melanjutkan perjalanannya. Tak lama berselang, penyidik Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya pun langsung mengamankan terduga pelaku di kawasan Jakarta Pusat pada Senin malam dan membawanya ke Polda Metro Jaya. Pada Selasa siang, terduga pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan melakukan ganti rugi terhadap kerusakan mobil korban dan sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum. Saya sudah meminta maaf sebesar-besar kepada Bapak Peri untuk permasalahan ini. Alhamdulillah kita proses secara kekeluargaan dan saya pun telah mengganti
rugi atas kerugian perusakan di mobil Bapak Peri. Saya sudah memaafkan teman saya, jadi teman dan saudara saya. Iya. Pak, memaafkan saya? Oke, siap. Atas peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk mengontrol emosi dan saling menghargai saat tengah berkendara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram membongkar dan membakar sejumlah kandang babi. Beruntung aksi anarkis warga bisa diredam aparat Polsek Cilengsi. Ratusan warga Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram bahkan nekat membongkar dan membakar sejumlah kandang yang sebelumnya diisi belasan ekor sapi siap potong. Kemarahan warga ini terjadi lantaran pihak pemilik rumah potong hewan ilegal ini dinilai tidak mengindahkan imbauan warga yang sebulan lalu sempat datang memprotes aktivitas tersebut. Bahkan pemilik rumah sempat membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan usahanya, namun belakangan kegiatan pemotongan kembali dilanjutkan hingga akhirnya diketahui warga. Beruntung aksi warga ini tidak berlangsung lama setelah petugas Polsek Cilengsi turun menenangkan warga yang sudah tersulut emosi. Tindakan yang kami akan informasikan ke Desa Daya karena di sini tidak ada izin. Dari Kabupaten Bogor pun tidak ada izin. Jadi kemungkinan kalau masih membandel, saya bongkar dengan masyarakat. Sementara pejabat pengawas lingkungan hidup DLH Kabupaten Bogor, Uli Sinaga, memastikan aktivitas di rumah potong hewan ini bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Bogor. Dengan Perda Kabupaten Bogor nomor 8 tahun 2003 memang budidaya dan pemotongan hewan babi dilarang di Kabupaten Bogor sehingga memang kegiatan ini tidak diperkenankan ada. Usai menenangkan warga, petugas langsung memasang garis polisi dan berharap tidak ada lagi aktivitas ilegal yang berlangsung karena akan memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Cahyatu Priyatna, iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nyaris dihajar massa lantaran dituduh melakukan tindak penjampulan terhadap sejumlah pasiennya. Polisi yang datang ke lokasi sempat kesulitan melakukan evakuasi terduga pelaku di tengah kemarahan warga. Amuk massa nyaris tak terbendung saat polisi mengevakuasi seorang pria dari rumahnya di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga yang geram bahkan melempari mobil polisi dengan botol air mineral. Aksi massa dipicu dugaan tindak pencabulan yang dilakukan seorang pria parubaya terhadap sejumlah wanita. Pria yang berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif ini diduga melakukan pencabulan berkedok pengobatan alternatif kepada pasiennya. Pertama si korban itu berobat ke tempat seorang kiai katakanlah di sini ya. Cuma lama-kelamaan kok timbulnya nggak benar. Semua diraba-raba sampai semuanya si korban itu ngaku nangis-nangis sampai hal-hal yang nggak diinginkan begitu. Salah satu orang tua korban menyatakan mengaku kaget atas pernyataan anak perempuannya berusia 18 tahun yang telah diperlakukan tidak senonoh oleh terduga pelaku. Keluarga korban sempat menempuh jalan kekeluargaan dengan mengajak bermusyawarah di kantor Desa Srijaya, namun pelaku tak kunjung datang hingga warga mendatangi rumahnya. Menurut keterangan warga, setidaknya ada 10 pasien yang menjadi korban pelecehan seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual ini kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Seorang maling motor tertangkap basah oleh pemilik motor saat sedang beraksi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Maling bersembunyi di bawah kursi untuk menghindari amuk massa. Warga bereaksi keras usai memergoki aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria. Warga geram lantaran pelaku berniat menggondol satu sepeda motor milik seorang petani. Pelaku hanya bisa pasrah saat diamuk massa. Ia bersembunyi di kursi saat warga berusaha menghujani bogem mentah sesaat sebelum pelaku dibawa ke kantor polisi. Pelaku tertangkap basah oleh pemilik motor saat ingin menggunakan kendaraannya untuk membeli nasi goreng.
Awalnya korban melihat sepeda motornya dituntun oleh orang tidak dikenal. Korban dan rekannya kemudian berlari menghampiri pelaku dan menendang pelaku hingga terjatuh. Warga yang datang langsung mengamankan pelaku ke balai desa. Tahu sepeda motor diutak-atik, bilang sama temannya, tuh sepeda motor mas saya kok diutak-atik orang. Terus temannya bilang sama yang punya. Setelah itu sepeda motor udah nyala, udah jadi nyalakan. Terus dari pihak yang punya sama teman-teman itu ditendang, terus ditangkap massa, dibawa banyak massa, diamankan di balai desa. Warga Gebok Kudus ini datang ke lokasi, entah ini tujuan untuk nonton atau memang untuk tujuan jahat. Tapi di tengah-tengah kegiatan itu yang bersangkutan diduga mengambil kendaraan jenis Yamaha Vega yang berada di parkiran sekitar kegiatan kedoprak. Pelaku beserta barang bukti sepeda motor milik korban diamankan di Mapolsek Gabus. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya di kota Cilegon, Banten mendadak viral usai tercebur ke sebuah sumur tua. Beruntung korban bisa diselamatkan meski harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka ringan di bagian kaki dan lengan. Video amatir yang beredar luas memperlihatkan proses evakuasi seorang wanita parubaya yang tercebur ke dalam sebuah sumur tua di Penyawak, Kelurahan Wanasari, Cilegon, Banten. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten sempat mengalami kendala mengingat kedalaman sumur mencapai 15 meter. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus berhati-hati mengingat korban Jarwiyah sudah berusia 58 tahun. Selang 1 jam kemudian, korban berhasil dievakuasi ke atas dibantu warga yang menarik tali yang diikatkan ke tubuh korban dan tim rescue. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit karena luka ringan di bagian kaki dan lengan. Untuk kondisi korban sendiri itu mengalami cedera patah kaki. Alhamdulillah korban langsung ditangani di RSUD Kota Cilegon. Untuk kendala alhamdulillah hanya sedikit ya, karena untuk lokasinya aja agak. Tapi kalau untuk waktu kita nggak lama, hanya sekitar 1 jam. Sebelum jatuh ke dalam sumur, korban diketahui hendak membuang sampah dan mencari tali. Namun saat melangkah tanpa sadar korban terpleset hingga tercebur ke dalam sumur. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, petugas mengimbau masyarakat untuk menutup dan mengubur apabila ada sumur yang sudah tidak terpakai. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU diwarnai aksi pencaksilat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Gestur silat ditujukan Prabowo setelah pendapatnya disanggah oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal permasalahan Papua. Sementara itu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut mengkritisi jawaban Prabowo terkait penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon capres lainnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait isu soal HAM di Papua. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritisi jawaban Prabowo terkait penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Prabowo sempat ingin langsung menjawab namun dilarang moderator. Karena capres nomor urut 1 belum memberikan tanggapan atas Prabowo.
Anies lalu membantah Prabowo bahwasannya masalah Papua bukan hanya sekedar kekerasan semata. Anies menyebut masalah utama Papua sejatinya karena tidak adanya keadilan. Anies menunjuk penyelesaian konflik Papua sejatinya harus dimulai dengan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM hingga tuntas. Prabowo pun kembali memberikan tanggapan soal pernyataan Anies tersebut. Menurut mantan Danjen Kopassus ini butuhkan pendekatan dialog dalam konflik di Papua. Setuju, kita harus ada pendekatan dialog, benar, ya. Dan saya juga setuju, harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Prabowo mengaku setuju dengan Anies soal keadilan harus ditegakkan di Papua untuk menyelesaikan masalah HAM. Meski demikian, Prabowo menyebut permasalahan di Papua tidak sesederhana pernyataan Anies. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanyakan langsung soal dugaan pelanggaran penetapan batas usia minimal pencalonan capres-capres yang ditetapkan MK kepada Prabowo. Anies menanyakan mengapa Prabowo tetap memilih dan mendaftarkan Gibran sebagai capres setelah terbukti adanya pelanggaran etik di MK dalam penetapan batas usia capres-capres 2024. Dalam debat pertama Capres 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal dugaan pelanggaran penetapan batas usia minimal pencalonan presiden yang ditetapkan MK. Ia menanyakan langsung persoalan tersebut ke Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang mana memiliki Cawapres Gibran yang dikaitkan dengan penetapan batas usia pencalonan Capres tersebut. Menurut Anies, keputusan MK mencopot jabatan Ketua MK menjadi bukti adanya pelanggaran dalam penetapan batas usia Capres-Cawapres. Namun mengapa Prabowo tetap memilih dan mendaftarkan Gibran sebagai cawapres? Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Dalam menjawab pertanyaan Anies, Prabowo terlihat sedikit bingung dan terbata-bata. Bahkan di akhir kalimatnya, Prabowo justru ngegas dan mengatakan bahwa jika masyarakat tidak percaya dengan dirinya dan Gibran, maka tidak usah dipilih. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya MK mencopot jabatan Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik MK dalam penetapan batas usia Capres-Cawapres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut sikap partai politik sebagai oposisi atau tidak hanyalah soal kepentingan saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung tidak adanya oposisi dalam politik Indonesia saat ini. Pernyataan Anies juga disindir oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menurutnya terlalu berlebihan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling menyindir soal keberadaan oposisi. Sebelumnya Anies menjelaskan 3 hal terkait demokrasi, yaitu kebebasan berbicara, oposisi pengkritik pemerintah dan pemilu yang jujur dan adil. Anies mengeluhkan saat ini minim adanya oposisi di pemerintahan Presiden Jokowi dan khawatir pemilu yang digelar tidak bisa berlangsung netral, jujur dan adil. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Menanggapi hal ini, Prabowo mengatakan pernyataan Anies terlalu berlebihan. Prabowo mengingatkan Anies dapat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta karena diusung olehnya sebagai oposisi pemerintah saat itu. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Prabowo juga mengatakan Anies tidak akan mungkin terpilih menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan dengan baik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan sikap partai politik menjadi oposisi atau tidak hanyalah soal kepentingan saja. Meski demikian, Ganjar mengakui parpol masih punya posisi penting dalam politik dan berdemokrasi di Indonesia.
sebab parpol punya fungsi untuk melakukan rekrutmen dan pendidikan politik ke masyarakat. Hal itu dikatakan Ganjar untuk menanggapi pernyataan Anies soal tidak adanya oposisi saat ini. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemeriahan jalannya debat perdana calon presiden 2024 tidak hanya terjadi di kantor KPU. Suasana meriah juga terasa di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta. Saat berlangsung nonton bersama, nobar juga digelar pendukung Capres Anies Baswedan serta Capres Prabowo Subianto. Sorak-sorai dan yel-yel tidak henti-hentinya disuarakan ratusan relawan Ganjar Mahfud saat berlangsung nonton bersama debat Capres 2024 di rumah relawan Ganjar Mahfud, kawasan Menteng. Para relawan bersorak-sorai saat Ganjar Pranowo mampu menjawab pertanyaan yang diajukan panelis secara lugas dan tepat. Relawan menilai Ganjar Pranowo dapat menyampaikan visi misinya secara jelas, sehingga mendapat simpati dari masyarakat yang menyaksikan debat perdana. Relawan yakin Ganjar Pranowo dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hukum dan HAM ini belum terselesaikan sampai saat ini, dan dari zaman ke zaman belum tuntas itu, Pak. Jadi harapannya biar dituntaskan ya? Ya betul. Salah satunya HAM lah. HAM ini dari zaman Orde Baru sampai sekarang berlarut-larut belum terselesaikan. Pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menggelar acara nonton bareng debat di rumah pemenangan Timnas Amin Jalan Diponegoro, Jakarta. Masa pendukung tampak antusias dengan mengenakan atribut sebagai bentuk dukungan. Semua pendukung bersorak saat Anies Baswedan paparkan visi misinya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga tidak ketinggalan mengadakan nonton bareng debat di kawasan Jakarta Selatan. Selain dihadiri anggota tim TKN, acara nobar juga dihadiri relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yang kompak mengenakan pakaian berwarna biru langit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi nasional di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam sambutannya Wamen Parekraf Angela Tanusudibio yakin Indonesia Emas 2045 bisa dicapai lewat sektor parekraf. Rakornas Kemenparekraf berlangsung di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, dihadiri pejabat di lingkungan Kemenparekraf, pemangku kepentingan parekraf, dan pimpinan daerah. Rakornas dengan mengusung tema Indonesia Maju bersama Parekraf Hijau dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sumber dari peningkatan ekonomi Indonesia ke depan. Angela yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menyebut saat ini mayoritas masyarakat Indonesia diisi oleh usia produktif, yang artinya Indonesia sudah memasuki bonus demografi. Bonus demografi ini menjadi faktor pendukung kuat bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif. Penduduk dengan usia produktif berpotensi menghasilkan karya yang segar dan kreatif. Kita tadi lihat di luar sana banyak UMKM, itu kan hasil dari kreativitas yang tanpa batas bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita bisa mengeluarkan kreativitas kita ini membuat jam tangan dari kayu, tadi yang kita lihat, atau IP baru, kartun, itu kalau kita bicara ekonomi kreatif. Begitu pula dengan pariwisata. Menteri Parekraf Sandiaga Uno menambahkan, saat ini sudah banyak lahir pelaku UMKM dengan segala kreativitasnya, termasuk pula usaha kuliner yang mendukung pariwisata. Tahun 2023, minat wisatawan itu terpicu dari wisata kuliner, lebih dari 53%. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa pariwisata adalah penyumbang ekonomi masyarakat dan akan membuka peluang kerja untuk rakyat.
Karena itu, Kemenparekraf akan terus mendorong pengembangan parekraf demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.